Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan Bu Ayu. Materi hari ini yaitu mengenai konflik. Konflik. Lihat di bagian nomor satunya. Nah, konflik menurut Surjono Surkamto yaitu suatu proses individu atau kelompok yang berusaha tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman ataupun kekerasan. Nah, jika menurut Gilin, konflik itu bagian sebuah proses sosial yang terjadi karena adanya perbedaan fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku. Jadi konflik ini yaitu permasalahan menentang satu lawan dengan yang lawan satunya lagi. Oke, kita lihat faktor-faktor konflik apa aja. Yang pertama ada antara individu, yang kedua kebudayaan, ketiga kepentingan atau urusannya manusianya itu masing-masing, yang kelima yaitu sosial. Kalau antar individu yaitu perbedaan yang menyangkut perasaan, terus dirian atau ide, misalnya kayak kita tukar pendapat, itu kan mempengaruhi satu orang dengan orang lain. Oke, kebudayaan seseorang yang dibentuk oleh keluarga masyarakat. Tidak semua masyarakat memiliki nilai dan norma yang sama. Yang dianggap baik oleh suatu masyarakat belum tentu dianggap baik dengan orang lain. Nah, kalau kebudayaan ini dia dasarnya itu adalah hal yang pertama dilakukan masyarakat dari lingkungan keluarga yang dilakukan di masyarakat. Jadi misalnya di keluarga kita itu diajarkan sudah baik, belum tentu di masyarakat itu baik. Oke, kita lanjut. Kepentingan. Setiap orang maupun individu memiliki kepentingan berbeda pula. Perbedaan kepentingan menimbulkan konflik. Kepentingan itu urusan, nak. Jadi nggak semua urusan itu, kebutuhan kita itu sama dengan orang lain, jadi bisa menimbulkan konflik. Terus selanjutnya perubahan sosial. Perubahan sosial yang terlalu cepat terjadi pada suatu masyarakat dapat mengganggu keseimbangan sistem nilai dan norma yang berlaku akibat konflik, dan terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara harapan individu dengan masyarakat. Contohnya kaum muda yang ingin merombak pola perilaku tradisi masyarakat, sedangkan kaum tua ingin mempertahankan gitu. Ya, yang contoh kecil misalnya, kalau kaum muda tuh dulu waktu punya anak, ini misalnya ini tradisi ya, tindak sinten gitu kan, baru bisa jalan, jadi ada acara yang namanya tindak sinten itu kaki sang anak nanti nginjak bubur. Sedangkan mungkin kalau orang muda, kaum muda berpikir untuk apa sih acara-acara seperti itu, mubazir lah, terus ribet lah, seperti itu. Oke, kita lihat yang ketiga. Menurut Surjono Surkamto, pertentangan dibagi menjadi 5 bentuk. 1 pribadi, kedua rasial, ketiga antar kelas sosial, keempat politik, kelima bersifat internasional. Kita lanjut. Situasi pemicu konflik dengan orang tua. Nah, biasanya kalau konflik dengan orang tua itu berpengaruh tentang sekolah, mungkin ya, bisa adanya beda pendapat gitu. Kedua, konflik dengan anak sendiri. Nah, itu hampir sama, tergantung situasinya dan keadaannya. Konflik dengan keluarga, biasanya keluarga besar. Nah, ada apa di sana? Konflik dengan orang lain, bisa satu individu dengan individu, bisa dengan individu ataupun kelompok. Konflik dengan suami istri, ini biasanya hal yang sering terjadi, tapi hal yang kecil. Biasanya orang dewasa akan menyelesaikan dengan caranya sendiri. Konflik dengan sekolah, ya banyak kalau konflik sekolah itu, misalnya kayak seperti ada peraturan yang harus dirubah gitu, sedangkan kalian belum mendapat info seperti itu. Ada kesalahpahaman sedikit, biasa konflik dengan skala info-info yang datangnya mungkin terlambat gitu. Selanjutnya konflik pemilihan pekerjaan, biasanya mempengaruhi gaji gitu. Konflik agama. Nah, konflik agama yang sekarang tuh lagi sedang booming, contohnya yang kayak kemarin Prancis ya. Terus konflik pribadi dengan dirinya sendiri. Kita lanjut.
Segi positif dari konflik sebagai berikut: dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum tuntas. Kedua, memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma nilai hubungan sosial kelompok yang bersangkutan. Ketiga, meningkatkan rasa solidaritas antara kelompok atau kelompok lain. Merupakan jalan untuk mengurangi ketergantungan dengan orang lain. Kayak kita kadang-kadang tidak bisa hidup dengan orang lain tanpa kekuatan kita sendiri. Terus yang keempat, merupakan jalan mengurangi keempat. Yang kelima, membantu menghidupkan kembali norma dan menciptakan norma yang baru. Keenam, berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan yang ada di masyarakat. Ketujuh, memicu sebuah kompromi baru apabila pihak yang berkonflik berada dalam kekuatan tidak seimbang. Nah, ini kalau segi negatif. Keretakan hubungan antara individu dan persatuan kelompok, kerusakan harta benda, hilangnya nyawa manusia. Nah, kayak sekarang misalnya konflik utang piutang, nyawa orang main asal bunuh, ya kan, ada yang dimutilasi, serem jadinya. Yang ketiga, berubahnya pribadi para individu. Kadang-kadang merubah individu itu menjadi yang tadinya ramah, tidak ramah. Itu bisa mempengaruhi awalnya konflik. Lanjut, munculnya dominasi kelompok pemenang atau kelompok kalah. Biasanya kayak gini tuh konflik antar partai politik atau antar kelompok lah dalam suatu pemilihan. Cara pengendalian konflik dan integrasi secara umum ada 3 pengendaliannya. Yang pertama, konsoliasi, merupakan lembaga-lembaga yang mendiskusi pengambilan keputusan di antara yang bertikai. Selanjutnya, mediasi, dilakukan kedua pihak yang berkonflik dengan pihak ketiga. Arbitrasi dilakukan apabila kedua belah pihak sepakat untuk menerima dan terpaksa memberikan keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik. Oke, cukup sampai di sini materinya. Untuk tugas hari ini, kalian lihat nomor 6. Cara menyelesaikan konflik itu ada 3. Konsiliasi, mediasi, dan arbitrasi. Dari 3 cara ini, kalian cari contoh permasalahannya seperti apa. Kenapa jadi bisa diselesaikan dengan cara misalnya konsiliasi, atau dengan cara mediasi, atau dengan cara arbitrasi. Misalnya Boy kasih contoh. Nih contoh. Mediasi, nah Boy ambil tengah. Konflik yang sepakat menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Contohnya mediasi ini konflik rumah tangga. Nah, seseorang A dengan B. Nah, untuk menunjuk pihak ketiganya adalah pengadilan. Pengadilan dipilih sebagai pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah, tapi akan dilakukan mediasi ketika sudah terjadinya gugatan gitu. Oke. Kalian kerjakan 3 ini, seperti apa bentuknya, contoh permasalahannya, kenapa dipilih cara pengendaliannya 3 tersebut. Oke, tidak boleh sama seperti yang barusan Bu Ayu kasih contoh. Oke, Bu Ayu harap materinya dapat dipahami. Cukup sekian dan terima kasih yang sering-sering mendengarkan channel YouTube Bu Ayu. Semoga ilmunya akan terus bertambah dan dipersiapkan untuk penilaian akhir semester. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.